pada pembahasan yang terakhir sampai pembahasan tentang masalah iman, bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun, bahwasanya iman menurut definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ucapan dan perbuatan, baik itu ucapan hati maupun ucapan lisan, amalan hati maupun amalan lisan. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah, dan keiman itu akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang mukmin. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami, memiliki keyakinan bahwasanya pelaku kabair, ahli maksiat, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, dia masih memiliki status sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin dengan keimanan yang ada pada dirinya, namun dia juga tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna karena kemaksiatan yang ada padanya. Oleh karena itu nanti para ulama menjelaskan di dalam masalah ini ada yang namanya mutlaqul iman dan al-imanul mutlaq. Ini dua istilah yang sering digunakan para ulama. Yang pertama mutlaqul iman, artinya pokok keimanan. Mutlaqul iman artinya pokok atau fondasi keimanan. Apabila ini tidak ada pada seseorang, maka tidak dikatakan dia seorang mukmin. Ini mutlaqul iman. Penamaan sebagai seorang mukmin, yang mana di situ apakah dia ahli maksiat atau ahli taat, selama masih ada asal iman, maka dia dikatakan dihukumi sebagai seorang mukmin. Selama dosa-dosanya bukan dosa-dosa yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian adalah istilah yang kedua, al-imanul mutlaq, yaitu iman yang sempurna. Iman yang sempurna adalah iman yang tidak dirusak dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, mereka masih memasukkan para ahlul kabair, pelaku dosa besar, masih dihukumi sebagai orang-orang mukmin yang tidak keluar dari dinul Islam, dan mereka diberi muamalah sebagaimana muamalah seorang mukmin secara umum. Ini di antara penjelasan yang telah beliau sampaikan kemarin. Kemudian ketika kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait penafian, pengingkaran iman pada seseorang, maka ini harus diperhatikan, karena menafikan atau mengingkari keimanan itu ada yang dinafikan kesempurnaannya, ada yang diingkari adalah asal keimanan. Kalau yang diingkari adalah kesempurnaannya, berarti dia tetap dihukumi sebagai seorang mukmin, tetapi mukmin yang tidak sempurna karena kemaksiatannya. Akan tetapi kalau diingkari adalah asalnya, pokoknya, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang mukmin. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh beliau di sini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang
berzina ketika dia sedang berzina dalam keadaan dia orang yang beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabul khamra wa huwa mu'min, dan tidaklah orang yang meminum khamr ketika dia sedang meminum khamr dalam keadaan mukmin. Wala yantahibu nuhbata dzata syarafin yarfa'un nas ilaihi bihi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang merampas harta sesuatu yang berharga di mana orang-orang mengangkat pandangannya kepada benda tersebut, artinya harta yang memiliki nilai di sisi manusia, tidaklah dia merampasnya ketika dia merampasnya dalam keadaan mukmin. Maka hadis-hadis seperti ini dipahami bahwasanya dinafikan di sini bukanlah aslul iman, tetapi yang dinafikan adalah kamalul iman, kesempurnaan keimanan. Artinya dia tidak sempurna keimanan. Maka orang-orang yang bermaksiat seperti ini dia dikatakan tetap seorang mukmin dengan keimanannya, dan dia seorang fasik dengan kemaksiatan yang dia lakukan, tetapi tidak dikeluarkan dari golongan ahlul qiblah, orang-orang mukmin secara umum. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya di sini. Setelah membahas permasalahan iman, Syekhul Islam di dalam pasal berikutnya beliau membahas permasalahan yang menjadi usul juga, yaitu permasalahan sahabat Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan bacakan sebagian penjelasan beliau terkait dengan pembahasan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk di antara usul atau pokok-pokok di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka dan juga lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kata beliau di antara usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat lisan-lisan mereka, selamat hati-hati mereka dan lisan mereka dari para sahabat Rasulullah SAW. Artinya hati mereka selamat dari kebencian kepada para sahabat Rasul, dan juga lisan-lisan mereka selamat dari cacian atau celaan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini menjadi usul pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama wasafahumullahu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka orang-orang mukmin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, yang mana ini menjadi barometer standar sikap orang-orang mukmin kepada sahabat Rasulullah SAW.
Bagaimana semestinya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin mensikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Perhatikan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah kaum Muhajirin dan Ansar, kaum muslimin yang mereka datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, yaquluna, mereka senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Ini berarti menunjukkan keselamatan hati dan lisan mereka kepada pendahulunya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu, telah beriman lebih dahulu dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, ada kedengkian, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha belas kasih lagi maha penyayang. Wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kita semua. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Walladzi nafsi biyadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim walau nasifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bisa mencapai atau menandingi satu mud di antara mereka para sahabat, atau bahkan setengahnya. Terkait kalimat ini, tidak menandingi satu mud yang diberikan sahabat atau setengahnya, ada dua tafsiran para ulama. Yang dimaksud adalah satu mud dari makanan, karena memang hurufnya ketika itu infak dengan makanan, atau setengah mud, itu jauh lebih besar daripada satu gunung Uhud yang kalian nafkahkan. Adapun tafsiran yang kedua, satu mud dari emas, maksud emas sebesar satu mud atau setengah mud yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa mencapai satu mud yang mereka berikan atau setengah mud yang mereka berikan. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit bacakan penjelasan dari Susaini.
terkait dengan pembahasan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau, wa min usuli aqid ahli sunnah wal jamaah, termasuk di antara usul ay min ususi aqidatihim. Artinya ini termasuk dasar-dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mencintai sahabat, memuliakan sahabat Rasul, selamat hatinya, selamat lisannya dari kebencian, dari celaan-celaan kepada para sahabat. Ini termasuk min usus aqidati ahli sunnah. Dasar-dasar pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka siapa yang mengaku berjalan di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah, maka salah satu timbangannya adalah dengan timbangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat apakah hati-hati mereka selamat dari kebencian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Dilihat apakah lisan-lisan mereka selamat dari celaan-celaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena ini menjadi bagian dari dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah. Maka siapa yang hatinya, siapa yang lisannya tidak selamat dari akidah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyimpan kebencian kepada sebagian atau salah satu di antara sahabat atau bahkan semuanya, maka itu bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu masuk bagian dari dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita lanjutkan pada akhir. Ya, kita lanjutkan. Di sini beliau mengatakan wa min usul ahli sunnah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah. Ya, selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamatul qalbi minal bughdi wal ghilli wal hiqdi wal karahah. Kata Sulaiman, selamatnya hati mereka Ahlus Sunnah terhadap sahabat, maksudnya selamat, terbebas dari kebencian, dari hasad, kedengkian, ketidaksukaan kepada para sahabat. Ini maksud dari selamatnya hati mereka. Tidak ada ya rasa berat di dalam hati mereka, kebencian, ya, kejengkelan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini banyak dilakukan oleh ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang, baik itu orang-orang dari kalangan Rafidhah maupun dari kalangan Khawarij dan yang semisalnya. Wa salamatu alsinatihim min qaulin la yaliqu bihim, dan selamatnya lisan-lisan mereka Ahlus Sunnah, maksudnya selamat, terbebas dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak pantas, tidak layak untuk dinisbahkan, disandarkan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulubuhum salimah min dzalik, maka hati mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat, terbebas dari itu semua. Mamlu'atun bil hubbi wat taqdir wat ta'zim li ashabi Rasulillah. Hati-hati mereka senantiasa dipenuhi dengan pengagungan, penghormatan, pemuliaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaliqu bihim, sesuai dengan keadaan yang ada pada diri mereka para sahabat. Fahum yuhibbuna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yufaddilunahum ala jami'il khalq. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa
mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai para sahabat dan mengutamakan para sahabat di atas manusia yang lainnya. Lianna mahabbatahum min mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mencintai para sahabat itu termasuk bagian dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat Nabi ini bagian dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatur Rasul min mahabbatillah, dan mencintai Rasul ini termasuk bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, lisan mereka juga selamat dari celaan-celaan, dari cacian-cacian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari laknat, dari tafsik yang menuduh sahabat melakukan kefasikan, perbuatan-perbuatan fasik, atau bahkan takfir, mengkafirkan sebagian para sahabat, ya. Wa ma asbaha dzalika mimma ya'ti bi ahlul bidah, dan perkara-perkara semacam yang banyak dilakukan oleh ahlul bid'ah, ya. Fa idza salimat min hadza muliat min ats-tsana'i 'alaihi wa taraddi 'alaihi wa tarahhum wal istighfar wa dzalik. Ketika hati mereka, lisan mereka selamat dari perkara-perkara ini semua, maka hati-hati mereka Ahlus Sunnah, lisan-lisan mereka Ahlus Sunnah dipenuhi dengan pengagungan, memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mendoakan keridhaan kepada mereka dengan mengucapkan radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, kepada mereka para sahabat Rasul, ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah merahmati, meridhai mereka semuanya, dan juga dengan senantiasa memohon ampunan kepada para sahabat. Kenapa jamaah sekalian kita harus mengakukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kaum muslimin harus memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apa bahayanya orang-orang yang menjatuhkan kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan di sini ada 4 alasan kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 4 alasan beliau sebutkan di sini, ya, yang mengharuskan kita untuk senantiasa memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga hati kita, lisan kita agar selamat dari perkara-perkara yang tidak semestinya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan, yang pertama kata beliau, annahum khairul quruni fi jami'il umam. Ini alasan yang pertama, bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik di sepanjang umat. Ya, jadi generasi sahabat ini adalah generasi terbaik umat ini. Tidak ada umat yang Islam, generasi umat Islam yang paling baik melebihi generasi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hal ini sebagaimana secara tegas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Siapa kaum muslimin yang hidup di zaman Rasulullah? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, pada masaku, di kurunku, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang mengiringi mereka. Artinya generasi yang datang setelah para sahabat. Siapa mereka? Para tabi'in. Orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat Rasulullah SAW. Generasi tabi'in. Ini generasi kedua yang disampaikan Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik umat ini. Kemudian Nabi mengatakan tsummal ladzina yadunahum. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengiringi setelah mereka para tabi'in. Yaitu atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Ini ikhwani wa akhwati fillah azanallahu tiga generasi Islam yang langsung disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat Islam. Yaitu generasi apa? Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tiga generasi pilihan di dalam Islam. Khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah umat manusia yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah itu orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian setelah itu orang-orang yang datang setelah mereka tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Dan inilah yang dikatakan para ulama dikenal dengan istilah salafus salih, pendahulu yang saleh dari umat ini. Jadi kalimat salaf ini sebenarnya bukan penisbatan kepada organisasi atau golongan tertentu, tetapi ini adalah penamaan kepada generasi pendahulu. As-salaf itu artinya pendahulu, as-salih yang saleh. Jadi asalnya mereka salafus salih adalah para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in yang Allah perintahkan untuk mengikuti jalannya mereka. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka adalah generasi terbaik umat Islam. Tsaniyan, yang kedua, annahum huwa al-wasitah baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Faminhum talaqqatil ummatu anhu syari'ata. Yang kedua, kenapa kita harus memuliakan dan menjaga kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Karena mereka menjadi perantara antara Rasul dan umatnya. Karena mereka menjadi perantara atau penyambung antara Rasulullah dan umatnya. Maka umat ini mengambil syariat dari Nabi melalui mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Umat Islam kita tidak mungkin bisa mendapatkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena tidak ada kaum muslimin ketika Rasulullah SAW masih hidup kecuali para sahabat. Maka tidak mungkin umat ini bisa mengambil syariat kecuali melalui perantara penghubung jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kita lihat orang-orang yang ingin merusak ajaran Islam, ingin merusak syariat Islam, menjauhkan umat dari syariat yang benar, maka di antara usaha mereka merusak perantara umat ini mendapatkan ajaran yang benar, itu kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika para sahabat dijatuhkan kemuliaannya, kedudukannya, ketika kepercayaan umat kepada para sahabat dirusak,
sehingga umat ini tidak bisa mengambil ilmu dari mereka para sahabat. Akhirnya mereka mudah disesatkan kemana mereka tersesat. Karena mereka tidak mendapatkan syariat melalui jalan yang dibenarkan. Ini alasan yang kedua. Kenapa kita harus menjaga sahabat? Karena sahabat menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syariat dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita mendapatkan syariat ini kecuali melalui para sahabat Rasulullah SAW. Ketika para sahabat dikafirkan atau para sahabat dinisbatkan kepada mereka sifat-sifat yang tidak baik, dan kebanyakan nukilan-nukilan riwayat yang mendeskripsikan mereka adalah riwayat yang dibuat-buat, riwayat palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW. Alasan yang ketiga, salisan, ma kana ala aydihim min al-futuhatil wasi'ah al-'azimah. Bahwasanya para sahabat telah melakukan membuka jalan-jalan dakwah yang begitu besar, begitu luas. Mereka melalui tangan-tangan mereka, usaha mereka telah membuka jalan-jalan dakwah Islam yang besar dan luas. Jasa-jasa mereka terhadap penyebaran Islam sangat besar. Yang ini membuat tidak suka orang-orang munafik, tidak suka orang-orang kufar kepada mereka para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga mereka menyimpan kebencian yang sangat besar kepada para sahabat karena jasa-jasa para sahabat yang begitu besar terhadap berkembangnya din Islam ini. Kemudian yang keempat, kata beliau, annahum nasyaru al-fadail baina hadhil ummah, bahwasanya mereka telah menyebarkan berbagai macam keutamaan di tengah-tengah umat ini. Mereka telah menyebarluaskan berbagai macam keutamaan di tengah-tengah umat, minas sidqi wal nushi wal akhlaqi wal ahdab allati la tujad inda ghairihim, berupa kejujuran, berupa nasihat, akhlak maupun adab yang tidak didapatkan pada orang-orang selain mereka. Artinya para sahabat telah mengajarkan kepada kita berbagai macam akhlak-akhlak mulia yang itu tidak kita dapatkan pada generasi-generasi selainnya. Keutamaan akhlak-akhlak mulia, kejujuran, nasihat, akhlak, adab yang tinggi yang diajarkan, disampaikan oleh para sahabat kepada umat ini, kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa mendapatkan adab-adab dan akhlak yang tinggi dari mereka, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'rifu hadza man kana yaqra anhum min wara'i jidar, bal la ya'rifu hadza illa man 'asha fi tarikhihim wa 'arafa manaqibihim. Tidaklah mengetahui tentang keadaan keagungan hal ini orang-orang yang hanya berada di balik layar. Artinya orang-orang tidak mau mempelajari sirah sahabat, mereka tidak memahami tentang keutamaan yang besar, akhlak yang mulia yang telah mereka ajarkan kepada umat ini. Tidaklah mengetahuinya kecuali orang-orang yang dia benar-benar mempelajari sejarah hidup mereka para sahabat, mempelajari keutamaan mereka dan bagaimana para sahabat di dalam mengutamakan Allah dan Rasulnya. Banyak kisah-kisah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita keadaan para sahabat Rasulullah SAW.
bagaimana mereka sangat mengutamakan, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Fanahnu nushhidullaha ala mahabbati haula'i sahabah. Kata Syekh, maka kita bersaksi kepada Allah, mempersaksikan kepada Allah bahwasanya kita semuanya mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa nuthni alaihim bi alsinatina bima yastahiqun, dan kita memuji atau kita menyanjung para sahabat dengan lisan-lisan kita, dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang memang layak bagi mereka, yang semestinya bagi mereka. Wa nabra'u min tariqaini dhallina, dan kita berlepas diri dari dua jalan yang tersesat terkait di dalam mensikapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariqir rawafid, yang pertama adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, alladzina yasubbuna as-sahabah, yang mana mereka banyak mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Rafidah. Mereka hampir mencela sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghluna fi alil bait, di sisi lain mereka berlebih-lebihan di dalam mensikapi ahlul bait, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini thariqah, jalan menyimpang yang pertama terkait dengan sahabat. Wa min tariqin nawasib, dan jalan yang kedua yang adalah jalannya orang-orang nawasib, alladzina yubghiduna ahlal bait, yaitu orang-orang yang sangat membenci kepada ahlul bait. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka bersikap pertengahan. Mereka memuliakan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui keutamaan-keutamaan mereka, mengakui kemuliaan-kemuliaan mereka, kedudukan mereka yang agung di sisi Allah dan Rasulnya. Mereka juga memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan ahli bait beliau, keluarga beliau. Wa nara anna li ahlil bait idza kanu sahabah thalathata huquq. Dan kata Syaikhul ahlul bait, yang termasuk ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia juga sahabat Rasulullah, artinya dia ahlul bait Rasul dan juga sahabat Rasul, hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka memiliki tiga hak sekaligus. Hakus sahabah, hak secara khusus sebagai sahabat Rasul, yang ini tidak dimiliki oleh yang lain, ya. Wa hakul iman, yang kedua adalah hak sesama mukmin, ya, hak yang harus kita tunaikan kepada semua orang beriman. Kemudian yang ketiga, wa hakul qurabah min Rasulillah, hak kekerabatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli bait beliau. Kemudian apa itu sahabat? Sabaqa anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dijelaskan sebelumnya kata beliau, yang dimaksud dengan sahabat, apa definisi sahabat? Kata beliau, sahabat adalah kullu man ijtama'a bihi mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Setiap orang yang dia pernah berkumpul atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan dia meninggal di atas keimanan, itulah definisi sahabat. Setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin dan meninggal di atas iman.
Karena kalau bertemu dengan Rasulullah SAW tidak dianggap mukmin, bukan dikatakan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik Quraisy hidup bersama Rasulullah SAW, tetapi tidak di atas iman. Tidak di atas iman. Demikian juga orang-orang yang dia bertemu dengan Rasulullah kemudian dia beriman, setelah itu meninggal dalam keadaan keluar dari dinul Islam, murtad, ya, meninggalkan dinul Islam, ini juga tidak dikatakan sahabat Rasulullah SAW. Ini definisi sahabat, ya. Li'annahu ijtama'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Karena mereka telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau. Faqadil tazama ittiba'uhu. Ya. Maka ini memberikan konsekuensi. Yang dikatakan beriman kepada Rasulullah artinya mereka mengikuti, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min khasaisi sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairur rasul fala yakunu syakhsu sahiban lahu hatta yulazimahu mulazamatan tawilatan yastahiqu an yakuna biha sahiban. Adapun selain Rasul, tidaklah seseorang dikatakan sahabat bagi orang lain kecuali ketika dia sudah, ya, berkumpul dalam waktu yang lama, ya, berkumpul dalam waktu yang lama sehingga dia baru dikatakan sahabat. Kalau hanya bertemu sekali, dua kali, sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, itu belum dikatakan sahabat. Tetapi untuk Rasulullah SAW ada kekhususan. Bahkan kata ulama, walaupun seseorang bertemu dengan Rasulullah hanya sebentar, hanya sesaat, dan dia beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian dia meninggal di atas iman, di atas Islam, maka itu dihukumi sahabat Rasulullah SAW. Dan ini adalah kekhususan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Ini saja mungkin penjelasan terkait pengantar bagaimana mensikapi sahabat Rasulullah SAW. Insyaallah untuk penjelasan lebih lanjut, ya, dan dalil-dalil tentang kewajiban kita kepada sahabat Rasulullah SAW kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bismillah dengan izin Allah Taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.